Laut itu menjadi 12 terowongan, dari yang tua, remaja, sampai bayi, sampai ternak, mereka diselamatkan oleh Bapak Yahweh. Jadi pada bulan ini adalah bulan mujizat, amin. Itu pun akan terjadi buat kita. Semakin kita akan keluar dari Mesir, tantangan itu semakin berat. Dan kita tidak bisa memakai akal kita tidak bisa memakai kekuatan kita tidak bisa memakai teknik pikiran kita, semua itu akan gagal. Selain kita memiliki kerendahan hati untuk mengandalkan El Elyon, El Gibor itu ada di depan kita. Karena dunia sekarang ini menekan setiap kehidupan manusia dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, di mana selalu yang menjadi momok yang menakutkan yaitu masalah uang, ekonomi. Sehingga orang sampai terbungkuk-bungkuk menghadapi sulitnya di dalam meraih kesuksesan. Untuk mencari makan, orang begitu sulit. Tetapi kita boleh belajar bagaimana bahwa ini adalah bulan mujizat, bulan Nisan. Dan ini akan berjalan. Torah ini merupakan nubuatan yang akan dihadapi oleh anak-anak Bapak Yahweh. Setiap kali Farasa dibuka, kita akan berhadapan dengan kenyataan apa yang kita baca. Bapak Yahweh memanggil Mose dan berbicara kepada Mose dari tenda. Ya, jadi pada waktu itu ada sebuah tenda tabernakel. Tenda itu tidak sembarangan. Tenda itu ada rinciannya, dari kain-kain seperti apa, kain-kain yang sangat mahal itu dibuat. Dan Bapak Yahweh pada masa itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tentang imamat atau kitab imamat ini, kalau saya baca adalah kitab berdarah. Ya, sangat ini sekali buat kita. Judulnya kitab berdarah karena di dalamnya berisi tentang pengorbanan. Tentang ritual-ritual. Imam Lewi dalam bahasa Ibrani yaitu Vaikra, di mana artinya dia memanggil, awal pembukaan dari dalam kemah. Ada 3 jenis hewan yang dikorbankan. Siapa yang tahu 3 jenis hewan yang diminta oleh Bapak Yahweh untuk dikorbankan? Hewan yang paling mahal apa? Lembu sapi. Hewan yang mungkin ekonomi menengah apa? Domba. Dan orang yang mungkin hanya bisa untuk mengorbankan yang paling sederhana apa? Burung tekupur. Ada lagi yang paling kecil apa? Tepung diadon dengan minyak dan air, ya. Jadi ada tahapannya untuk setiap pengorbanan jika terjadi kesalahan. Jadi di sini kambing, burung tekukur. Di dalam Imamat 2 ayat 1, persembahan sajian termasuk tepung halus, minyak dan kemenyan. Jadi di waktu orang Israel membuat roti, mereka membuat dari minyak itu dibubuhi dengan kemenyan. Saya pernah belajar ya, akhirnya apa salahnya kalau ruangan ini harum dengan parfumnya yang ada di kitab suci. Jadi di depan kita sudah ada beli, apakah itu gaharu? Saya belum tahu, tapi dia harumnya harum yang beda dari parfum. Gaharu mungkin ya. Jadi ada bara diteteskan supaya asapnya naik. Tadi asapnya naik dan suasananya enak tadi, terasa sekali. Jadi dia naik untuk membuat suasana harum. Jadi ada roti yang diadon itu dibubuhi dengan kemenyan di atas. Roti perjamuan kudus. Kita setiap Ereb Sabat, kalau dulu kita membuat roti untuk perjamuan kudus, kita selalu pakai ragi. Tapi kita belajar di dalam, silakan buka di dalam Imamat
Imamat pasal 5, maaf, Imamat 2 ayat 1. Imamat 2 ayat 1. Saya minta satu orang bagi untuk membaca. Kita perlu belajar supaya kalau kita ritual di rumah, kita buat Erev Sabat, kita tidak menggunakan ragi. Dan ketika seorang mempersembahkan persembahan kepada Yahweh berupa persembahan sajian, haruslah persembahannya berupa tepung halus, dan dia harus menuangkan minyak ke atasnya serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Ayat 5 dan 6. Ayat 5. Dan apabila persembahanmu adalah persembahan sajian di atas wajan, haruslah itu berupa tepung halus tidak beragi yang diadon dengan minyak. Dan kamu harus memecah-mecahkannya menjadi beberapa bagian, dan kamu harus menuangkan minyak di atasnya. Itulah persembahan sajian. Ya, jadi kita apa yang dilakukan di Erev Sabat itu kan melambangkan dari tubuh Yeshua HaMashiach yang dipecah-pecah. Tapi apakah dia dengan roti yang pakai ragi? Kita tentunya kembali kepada Torah, tidak memakai ragi. Jadi diadon benar-benar murni, tidak ada pengembangan paksaan, tetapi benar-benar sama sekali tidak mengembang. Roti bundar tipis yang akan nanti kita lakukan juga pada Pesak nanti. Jadi setiap Erev Sabat kalau tidak bisa kumpul, ambil saja tepung, kasih minyak dan air, kita kasih garam, ya, terus kita panggang. Kita sajikan di Erev Sabat. Karena setiap sajian yang kita lakukan sesuai dengan Torah, kita sama dengan mempersembahkan itu kepada Bapak Yahweh. Selanjutnya lagi di Imamat 2 ayat 12, tolong dilihat. Persembahan hasil pertama tidak dinaikkan di atas mezbah. Jadi kalau persembahan hasil pertama itu berupa apa? Itu berupa gandum. Kalau mungkin di Indonesia nggak ada gandum, beras, padi. Nah kalau kita Sabat biasa kita bawa apa di Ohel? Bawa nasi. Makanya setiap makanan yang kita bawa di sini itu merupakan persembahan kepada Elohim. Jadi tidak ada lagi kita kasih pundang ya, apalagi pundang udah disimpan, udah bau dibawa ke Ohel itu. Jadi tapi kesininya kita udah mulai baik, kita tidak lagi makan pundang. Pundang itu apa? Ikan kering ya. Selanjutnya pasal 3, di pasal 3, Imamat pasal 3, peraturan persembahan pendamaian. Persembahan pendamaian untuk kesejahteraan. Di pasal 4, persembahan penghapus dosa. Dosa ketidakhati-hatian baik imam maupun umat dan pemuka. Dosa ketidakhati-hatian baik imam. Dosa tidak hati-hati. Kira-kira seperti apa itu dosa tidak hati-hati? Ada yang bisa menyampaikan dosa yang gak hati-hati itu apa sih? Yang membuat kita ini bersalah? Dosa tidak hati-hati berarti dia mungkin berarti tidak tahu ya? Tidak tahu, nggak sengaja. Oh ya. Kayak makanan nggak sengaja kemakan, nggak taunya ada terasi. Ya, seperti itu ya. Itu dosa tidak hati-hati. Makanya kalau Bisa juga dijebak. tempat acara tuh biasanya kita makanya ini ada terasinya nggak makanan. Jadi ada dosa ketidakhati-hatian. Dan di Pesaklah kita belajar, terlatih dari Pesak, dari kita merayakan 7 hari. Bukan, kita tidak boleh makan ragi selama berapa hari? Iya, 7 hari kan? Kan kita dites dari situ. Ada satu ketika di Ohel, pada waktu kita mau makan rujak, kita ambil abon cabai. Pas kita cium, aduh menyengat sekali. Pas dibaca ada terasinya. Sebenarnya itu latihan buat kita. Jadi kita hati-hati. Dan dengan orang yang melakukan itu, ininya intuisi ya. Ya, intuisi. Ininya jalan. Dia orang sebelum berbuat jahat ini udah tahu duluan,
gerakan orang, nggak usah orang ngomong, dia udah dapat baca. Karena dia udah masuk di dalam aturan-aturan, secara ini melatih dia untuk hati-hati. Seperti itu. Selanjutnya lagi, pasal 5, berdosa karena melihat dan mendengar sumpah, tapi tidak mau menyatakan, maka dia harus menanggung kesalahannya. Dosa yang sudah mendengar sesuatu, tapi tidak mau untuk bersaksi, atau mendengar sumpah, dan dia diam. Ada yang paham hal ini? Dosa, dia sudah tahu tapi dia nak mau ngomong. Itu dosa loh. Anak udah tahu, misalnya ya, saya sama Grace lah sering sekali. Di waktu dia ngomong, saya diam. Saya nggak negur anak saya. Saya sudah termasuk bersalah, tidak membetulkan apa. Seperti itu. Contoh. Ya, contoh. Hal-hal kecil seperti itu. Jadi, atau misalnya ada sebuah kasus dan orang ini kita lihat di depan mata kita dia dalam keadaan tidak berdaya, menderita, dan kita tahu dengan beberapa pernyataan bahwa dia ini perlu dibela. Tapi seperti ada yang lain mengatakan, terserah, bukan anak saya, mau mati, mau apa, terserah. Nah, ini pun termasuk dosa. Ya tidak? Ini termasuk dosa. Kita kalau melihat seseorang dan dia butuh kita harus berani maju untuk menolong. Selanjutnya lagi, dosa tentang bersentuhan dengan bangkai binatang, hewan, atau ucapan gegabah. Ada dosa yang bersentuhan dengan bangkai binatang. Ikan mati, bangkai enggak. Tikus mati. Tapi itu dibunuh loh, Bu. Iya. Ada tikus di sini, tukang eksekusinya Ibu Brenda. Selalu mati di tangan dia tikusnya. Kalau bangkai itu udah berapa hari ya kan? Iya. Bangkai. Berarti yang disebut bangkai kalau sudah Berarti mayat. berarti mayat yang lama-lama di rumah. Belum jadi bangkai. Cepat dikubur. Itu kalau Ibrani ya. Dan saudara kita sebelah sama dengan kita. Ada kemarin itu waktu almarhum Pak Matias, Oma langsung bilang, kalau bisa sore ini dikubur. Anaknya baru datang, sore juga baru meninggal, siapa yang mau kujuk-kujuk ke kuburan? Tapi itu memang aturan, karena kita tidak boleh dengan bangkai. Saya dapat satu hikmat yang Tuhan berikan. Kematian, kalau untuk orang dunia, perpisahan yang menyedihkan. Tapi buat kita di dalam Tuhan, itu pengorbanan yang sempurna. Amin. Kematian, pengorbanan yang sempurna di saat tugas kita sudah selesai. Kita menjadi sebuah persembahan kepada Tuhan. Kita kembali kepada Dia, kita punya tubuh yang baru. Ya. Jadi kematian untuk orang percaya, untuk orang-orang seperti almarhum Mama Indra, Pak Matias, sekarang mereka ada di sana dengan tubuh yang baru, dengan kebahagiaan. Bukan sesuatu yang sampai ada orang karena saking sayang dengan istri. Kalau orang itu kan dikremasi ya, dibakar, abunya kemana-mana pun dibawa, saking sayang. Nah, pemahaman seperti itu kalau untuk kita dalam pengajaran Ibrani, kita tidak seperti itu. Untuk bangkai, Bapak Ibu kena cicak pun, kalau cicaknya sudah bau, itu juga bangkai. Kalau bangkainya sampai tulang belulang itu kan? Tulang belulang udah jadi ikan kering. Enggak, ada cicak di pintu rumah mayat ini. Itu kan bau, walaupun cicak bau sekali gitu. Ya. Kenapa sih Bapak begitu khusus dengan kita tentang sampai ke hal ini? Ya, saya mau cerita satu kesaksian. Saya minta waktu sebentar. Kemarin saya ada bertemu dengan seorang pimpinan kantor
Dia saudara tiri kita sebelah, dan dia belajar semua kitab, termasuk kitab Torah, kitab Sabur ya. Dia belajar, dan dia katakan kepada saya bahwa kita harus belajar Torah. Karena Torah itu adalah pemikiran Tuhan sendiri. Itu dia menyampaikan, dan dia tunjukkan ayat kepada saya juga tentang Nasrani. Jadi di sini bahwa kita harus mengetahui kalau nyamuk mati di tangan kan langsung mati, dia bukan bangkai ya, langsung mati, enggak sampai segitu nyamuknya. Tapi untuk bangkai ini daging yang membusuk dan membuat aroma tidak enak. Ini pertanyaan juga kalau ikan yang di apa itu seperti apa ya, wadi itu masih termasuk. Iya, karena kita daerah sini kan suka wadi. Iya. Saya lemparkan ke Kehilat karena kami ini kan orang luar, kami nggak tahu di sini. Gimana dengan wadi? Wadi itu apa, dia dari ikan hidup? Dari ikan hidup dimatiin. Dari ikan hidup. Dari ikan hidup segar. Dari ikan hidup Ikan difermentasi. hidup difermentasi dan dia tidak mengeluarkan bau. Tidak. Tanya Rabi sana. Saya belum bisa jawab. Kalau ikan nila tuh yang sudah mati, kalau kita beli di pasar nggak boleh apa ya? Sebenarnya bagusnya ikan hidup. Iya, ikan hidup. Lebih sehat ikan hidup. Ya kan kita sama belajar, kan pembukaan ini kan saya juga belajar dari Torah. Nah selanjutnya, bersalah juga dalam ucapan gegabah, baik untuk melakukan yang baik atau yang jahat. Pasal 5 ayat 14, Imamat pasal 5 ayat 14. Ayo, gimana itu ucapan gegabah? Keceplosan, artinya keceplosan. Asbon namanya Bu. Asbon kan? Saya baca ya. Asal keluar. Dan berfirmanlah Bapak Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, ketika seseorang melakukan pelanggaran dan berdosa dalam dosa ketidakhati-hatian terhadap kekudusan Bapak Yahweh, maka dia harus membawa persembahan penebus salahnya kepada Bapak Yahweh. Jadi di sini ada dosa ketidakhati-hatian dengan perkataan yang ceroboh, perkataan yang asal ngomong. Contoh, ada nggak contoh? Apa kira-kira? Ayo, gimana itu? Jadi gini maksudnya itu, Pak. Dia dengar berita, saking kagetnya, saking gemetarnya, salah informasi. Seharusnya si A, tapi yang dibilang si B. Excited dia. Ya, ucapan gegabah. Nah ini juga hati-hati. Cuma mungkin lebih luas ya. Ucapan gegabah itu seperti apa ya? Ya seperti istilah Jakarta, sialan lu. Ya, itu. Oh, Jaksa. Bapak nggak boleh ngomong itu. Seperti istilah Jakarta. Ya, nggak boleh anak muda. Istilah sekarang kalian mengikuti, tapi kalian tidak tahu. Tuhan nggak suka dengan istilah itu. Ada loh sekarang banyak kan? Ya. Yang menyumpah-nyumpah. Alay. Masa gaul namanya sama Alay. Jaka yang tahu bahasa apa tuh kak? Bacot. Pak Gembala sebut. Sumpah Itu serapah. contoh. Sumpah serapah ya. Sumpah serapah. Tidak boleh ada perkataan gugup, Iya. jur. Saya nggak usah sebut sempurna lah. Paham nggak mereka bahasa jur. Jur. Apalagi nggak gaul itu. Anak yang belajar Torah dengan anak di luar sana itu harus ada perbedaan. Wow. Anak di dalam orang belajar Torah, orang Ibrani. Orang belajar Torah, belajar Ibrani, dia punya ciri yang khusus. Di luar orang udah tahu. Saya
saya melihat ya, orang sebelah, saudara tiri kita, dalam anak-anak dengan orang tua luar biasa pendidikannya. Selalu saling sama orang tua. Mereka tidak berani menyela kalau orang tua lagi ngomong. Itu didikan di madrasah. Iya enggak? Iya. Mereka nggak berani menyela. Tapi coba anak-anaknya kita ini. Orang tua satu kata, mereka sudah berapa kata? 5. Nah, sekarang harus dirubah karena di sini dosa juga perkataan ceroboh, asal ngomong. Nah, ini juga buat saya bangun pagi Tuhan ingatkan, kamu ngomong apa, malaikat mencatat dan itu akan kamu tuai. Kalau bisa ngomonglah yang baik-baik. Hai kawan, cantik sekali, daripada jerlu. Itu lu. Tapi kalau emosi gimana? Jangan emosi. Makanya kita belajar yang tujuh kita makan roti tidak boleh makan roti beragi, kan itu sebenarnya sedang mengajar kita untuk berhati-hati juga dengan perkataan kita. Ada juga saya dengar dari seorang psikolog anak, dia mengatakan orang tua salah mendidik anak. Contohnya, nah, jangan kamu pipis di situlah. Anak itu dia ambil pipis di situ. Yang itu orang tua kan di depan rumah atau di ruang tamu. Jangan kamu pipis di situ lah. Akhirnya dipipis di situ karena ininya menangkap pipis di situ. Nah, jangan kamu naik tangga, dia naik tangga. Dia nggak ambil yang jangan, dia ambil yang naik tangganya. Jadi kata-kata kita ini yang dipegang anak-anak tuh yang belakangnya itu. Saya juga udah merubah. Ada orang tua kan, kamu itu dari tadi main HP terus. Maksud bapaknya ini stop main HP, tapi kamu dari main HP terus. Ya main HP terus dia. Ininya masuk. Main HP terus dia. Jadi stop main HP. Salah juga, stop main HP, tetap main HP. Gimana cara? Karena kadang kita orang tua saking buru-buru ngomong juga asal-asal. Kita kebanyakan di kita orang tua, setuju? Ibu-ibu? Kebanyakan kita orang tua sering memarahi anak, tapi sebenarnya menyuruh anak itu. Selanjutnya lagi di pasal ini, bahan renungan buat kita, mengapa pengorbanan dari hewan dan biji-bijian sebagai bagian dari pemujaan kepada Elohim? Kenapa? Untuk memuja Tuhan itu harus ada korban dari hewan dan biji-bijian. Gimana Pak Nomor? Kenapa sih Tuhan minta pengorbanan dari hewan, dari biji-bijian? Sebenarnya pengorbanan itu kan sebagai tanda, gini maksudnya adalah kita kan misalnya melakukan suatu kesalahan, jadi bukan hanya ucapan, tapi tindakan. Jadi artinya apa yang kita buat itu, denda yang kita, persembahan yang kita, korban yang kita lakukan itu mengingatkan kembali bahwa melakukan kesalahan itu tidak gampang. Karena apa? Karena dia punya harus bayar. Nah, ada efek jeraknya. Berarti kalau saya melakukan kesalahan, kena lagi saya ini. Supaya tidak saya kena, berarti saya jangan melakukan hal tersebut. Nah, itu maksudnya. Mungkin kan ada pertanyaan dari anak-anak muda. Kenapa Tuhan minta hewan? Bukankah semua yang di dunia ini ciptaan Dia? Ya kan, seperti dalam kitab Mazmur 50 ayat 10. Bukankah semua binatang itu ciptaan Tuhan, Tuhan yang ciptakan? Kenapa Tuhan masih minta korban? Tidak seperti upacara korban kafir, kurban Torah tidak bermaksud untuk menyuap Tuhan. Orang-orang Yahudi ditetapkan sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus selama pembebasan mereka dari Mesir, bahkan sebelum pola miskan terungkap. Jadi sejak dari dahulu, sebelum ada tabernakel, Bapak Yahweh sudah mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah bangsa yang kudus buat Dia. Jadi bukan dengan kita memberikan persembahan, kita nyogok Tuhan, nggak bisa disogok Bapak itu. Ya, saya paling besar persembahan saya supaya Tuhan lebih sayang sama saya, bukan itu. Tuhan nggak bisa disogok dengan persembahan kita. Pertanyaan kedua, siapa yang pertama mengadakan pengorbanan hewan? Yang pertama mengadakan pengorbanan hewan. Ayo Pak Abimelek. Itu Bapak Yahweh sendiri
Kisah manusia dan Empat. dosa. Ya, Bapak Yahweh sendiri yang mengorbankan hewan. Ada nggak ayatnya? Ada. Kejadian 3 ayat 21. Silakan Pak Asir membacanya. Bagi sini Adam dan Hawa. Ya, coba Pak Asir baca. Yang duluan mengorbankan hewan itu siapa? Silakan Pak baca. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3. Ayat 21. Salah catat saya, masa? Iya. Iya, 21. Iya. Kejadian 3, 21. Kejadian 21 ayat 3 kalau. Dan Elohim membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Ya, jadi pertama yang mengorbankan hewan itu adalah Bapak Yahweh sendiri, bikin baju untuk diberikan kepada Adam. Ya, bayangkan tangan Bapak sendiri membuat baju, apa nggak ada kekuatan di dalamnya sampai baju Adam itu diperebutkan. Yang terakhir dapat si itu Nimrod. Kekuatan yang ada pada baju, tangan Elohim sendiri yang bikin baju. Saya yang pertama Bapak Yahweh. Iya, jadi Bapak yang membuat, tentunya tangan seorang dahsyat luar biasa membuat baju. Ada kekuatan di dalam baju tersebut ya. Jadi yang pertama bikin pengorbanan itu adalah Bapak. Dan kedua siapa? Adam. Ya, Adam. Pengorbanan pertama dipersembahkan oleh Elohim sendiri ketika dia menyembelih seekor domba untuk menutupi aib Adam dan Hawa. Selanjutnya, kedua Adam. Adam membangun mezbah pertama dan mempersembahkan korban pertama kepada Tuhan sebagai imam besar manusia. Jadi Adam, dia sebagai imam besar bagi manusia, Adam yang mempersembahkan korban. Adam juga mengajari anak-anaknya tentang hukum pengorbanan. Meskipun persembahan Kain ditolak, kenapa persembahan Kain ditolak? Karena berasal dari buah bumi yang dikutuk. Ya, tentunya kan kita tanya-tanya lah, kok Bapak ini nolak? Padahal itu juga persembahan. Kita dapatkan bahwa persembahan yang dari bumi itu dikutuk juga, jadi itu ditolak. Tetapi Habel diterima karena berdasarkan darah korban. Persembahan Habel diterima karena dia berdasarkan darah korban. Setelah Adam meninggal, digantikan putranya Set menjadi imam besar. Darah lagi, korban lagi. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Set, imamat pergi ke Metusaleh yang melayani selama berabad-abad. Jadi setelah Set meninggal, Metusaleh lagi yang menggantikan sebagai imam besarnya. Metusaleh dinubuatkan akan mati 7 hari sebelum kedatangan air bah. Dan setelah kematiannya cucunya Metusaleh, Noah. Yaitu Noah ditugaskan menjadi imam besar umat manusia. Noah telah mempelajari hukum pengorbanan bersih dan najis. Jadi turun-temurun ini diajari. Tentang binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan itu sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Noah memperoleh pengajaran ini dari nenek moyangnya dan membangun kembali altar asli Adam di Yerusalem yang telah dihancurkan oleh orang-orang jahat dari generasi air bah. Tapi Noah didiskualifikasi oleh putranya. Jadi Noah ini ada buat kesalahan sehingga keimamatan dia itu digantikan oleh anaknya sendiri, yaitu Sem. Sem tinggal di Yerusalem, yaitu Salem, dan menjadi raja dan imam besarnya. Selama ini kita tanda tanya kan, yang menyambut Abraham untuk ngasih perpuluhan Sem, Raja Salem, siapa sih itu? Tidak beribu. Iya itu. Kita tanda tanya kan. Melkisedek.
Ya, setelah kita belajar ternyata itu namanya ada Melkisedek. Dan menjadi raja dan imam besarnya namanya Melkisedek. Diberikan gelar kehormatan dan dari garis keturunan Sem lahirlah Abraham yang melaluinya akan menjadi keturunan orang-orang Yahudi. Di mana di Bukit Moria Abraham akan mengorbankan putra sulungnya Ishak yang pada akhirnya Elohim mencegahnya dan memberikan pengganti yang disiapkan. Pada akhir dari pengorbanan itu Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak dan Abraham tidak banyak penolakan. Dia akhirnya membawa putra sulungnya ini untuk dikorbankan, tetapi Bapak Yahweh melihat tekad Abraham ini lebih memilih ketaatan daripada anaknya, sehingga Bapak Yahweh itu sendiri menyiapkan domba khusus untuk disembelih. Setelah itu turun-temurun leluhur Ibrani, Abraham, Ishak, Yakub mempersembahkan korban di atas mezbah bagi Tuhan. Itu bisa dilihat dalam Kejadian 12 ayat 8, Kejadian 26 ayat 25, Kejadian 33 ayat 20. Mengapa darah digunakan pada tiang pintu rumah di Mesir? Pada waktu itu orang Mesir, pada waktu itu orang-orang Israel yang ada di Mesir wajib mengoleskan darah di ambang-ambang pintu supaya menangkal penghakiman dan untuk merektifikasi lagi. Jadi gunanya darah itu supaya semua penghakiman malaikat maut itu tidak masuk di dalam rumah tersebut. Di sini kita akan sebentar lagi merayakan Pesak, ya. Tambah tahun tambah ingat, tambah tahun tambah mahir. Makanan selama 7 hari nanti kita nggak akan ada makan lagi roti gambung, tempe, pokoknya makanan yang berbau ragi itu di rumah kita harus dibersihkan. Pengembang kue mulai kapan itu kita sudah mulai bersih-bersih? Pengembang kue itu harus dibuang dari rumah. Minggu depan ya kita sudah mulai bersih-bersih rumah. Di Ohel juga harus dicari-cari kalau ada pengembang kue kita akan buang itu, tanda kita untuk taat. Oh ya, saya ingin menyampaikan saya dapat berita terbaru dari Yerusalem ya, dari seorang Moreh Eliseva. Waktu itu dia bikin Zoom. Israel ini sekarang kan Perdana Menterinya saya lupa yang dipilih yang barusan, Bennett ya. Tetapi seharusnya Benyamin ini kan sudah nggak boleh lagi naik dia sebagai Perdana Menteri. Cuma apa yang dinubuatkan oleh seorang rabi besar yang sudah meninggal, bahwa pemilu itu tidak bisa dilaksanakan di sana. Bennett ini mengundurkan diri, tiba-tiba mengundurkan diri karena tidak ada dukungan lagi buat dia. Jadi akhirnya pada waktu pembacaan aliyah Torah di sinagog, yang harus baca Torah itu kan Lewi. Dipanggillah yang ada keturunan Lewi untuk maju. Benyamin ini ternyata keturunan Lewi. Jadi Benyamin Netanyahu ini keturunan Lewi untuk mengenapi Torah nubuatan tentang firman Tuhan. Dia maju, dia membaca. Semua pada terkejut. Ini sudah tanda ini bagi mereka seperti itu. Akhirnya sekarang dia menjabat sebagai Perdana Menteri. Boleh cek lah ya. Dan di situ dia mengadakan bersih-bersih. Kalau dulu pemerintahan Israel itu semua bisa masuk jadi hakim, jadi kepala ini dan itu. Sekarang khusus orang-orang yang belajar Torah.